Ini adalah kisah seorang gadis bernama Laila yang hidup dengan ego dan amarah. Suatu hari ia menampar ibunya hanya karena ditegur. Dalam keputusasaan, sang ibu mengutuknya menjadi ular piton hitam. Kini Laila harus menebus dosanya dan mencari jalan pengampunan. Apakah kutukan ini bisa terangkat? Jangan lupa subscribe dan inilah cerita selengkapnya. Di sebuah sudut kota yang sunyi, hiduplah seorang ibu bernama Nasriyah bersama anak perempuannya bernama Laila. Laila adalah seorang remaja berusia 17 tahun yang cantik. Tetapi sayangnya, ia sering bersikap kasar kepada ibunya. Setiap hari, Nasriyah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi Laila tidak pernah menghargai jerih payah ibunya. Rumah kecil mereka terasa dingin karena kurangnya kasih sayang dari Laila. Nasriyah selalu berusaha sabar, meskipun hatinya sedih melihat tingkah laku anaknya. Ia berharap suatu hari nanti Laila akan berubah dan menjadi anak yang baik. Namun, siapa sangka, kisah mereka akan berubah menjadi sesuatu yang sangat mengejutkan. Sebuah kejadian besar akan mengubah hidup Laila selamanya. Suatu sore, Nasriyah pulang dari bekerja dengan tubuh yang lelah. Ia membawa beberapa bahan makanan sederhana untuk makan malam mereka. Dengan senyum lemah, ia berkata kepada Laila, "Nah, ibu sudah masak makan malam untuk kita. Ayo, makan bersama." Tapi Laila, yang sedang asyik bermain ponsel, hanya melirik ibunya dengan wajah kesal. "Ibu, kenapa selalu masak makanan yang itu-itu saja? Aku bosan," ujarnya dengan suara tinggi. Nasriyah mencoba tersenyum, meski hatinya terluka. "Maafkan ibu nak, ibu hanya ingin kita bisa makan bersama. Lagi pula, ini yang bisa ibu sediakan untuk sekarang." Laila tidak peduli. Ia malah berdiri dan mendorong kursi dengan kasar. "Ibu tidak pernah mengerti aku, ibu hanya memikirkan diri sendiri," teriaknya, lalu berlari ke kamarnya. Nasriyah terdiam. Air matanya menetes pelan. "Laila, nak, ibu hanya ingin yang terbaik untukmu," bisiknya sendirian. Hari-hari berikutnya, Laila semakin sering memarahi ibunya. Setiap kali Nasriyah mencoba berbicara, Laila selalu memotong dengan kata-kata kasar. Hingga suatu hari, saat Nasriyah meminta Laila membantu membersihkan rumah, Laila benar-benar kehilangan kesabaran. "Ibu ini menyebalkan. Aku tidak mau diatur-atur," teriak Laila. Tanpa berpikir panjang, ia mengayunkan tangannya dan memukul ibunya. Nasriyah terkejut. Tubuhnya limbung. Ia memegang pipinya yang merah sambil menatap Laila dengan mata berkaca-kaca. "Laila, kenapa kau bisa seperti ini?" Ibu hanya mencintaimu," ucapnya dengan suara bergetar. Tapi Laila tidak peduli. Ia malah membalikkan badan dan pergi meninggalkan ibunya yang sedang menangis. Setelah kejadian memukul ibunya, Laila merasa sedikit menyesal. Tetapi kesombongannya membuatnya tidak mau meminta maaf. Ia berpikir, ibu pasti akan memaafkanku seperti biasa. Namun, kali ini berbeda. Nasriyah, yang hatinya sudah terluka terlalu dalam, tidak bisa lagi menahan kesedihannya. Dengan air mata yang mengalir deras, ia menatap Laila dan berkata, "Laila, nak, ibu sudah berusaha sabar, tapi kali ini kau benar-benar melukai hati ibu. Kau tidak menghargai semua yang ibu lakukan untukmu." Laila hanya diam, tapi hatinya mulai merasa tidak nyaman. Ia melihat ibunya seperti sedang memendam sesuatu yang besar. Nasriyah menarik napas dalam-dalam. Lalu dengan suara lembut namun penuh kesedihan, ia berkata, "Jika kau lebih memilih menjadi binatang yang tidak punya hati daripada menjadi anak yang berbakti, maka jadilah seperti itu." "Ibu mengutukmu, Laila. Jadilah ular sampai kau benar-benar menyadari kesalahanmu." Mendengar kata-kata itu, Laila terkejut. "Ibu, jangan. Aku tidak serius," teriaknya panik. Tapi sudah terlambat. Tiba-tiba,
tubuh Laila mulai berubah. Kakinya menyatu, tangannya mengecil, dan kulitnya berubah menjadi sisik yang dingin. Dalam sekejap, Laila berubah menjadi seekor ular. Laila mencoba berbicara, tapi yang keluar dari mulutnya hanya desisan. Matanya penuh ketakutan dan penyesalan. Ia melihat ibunya yang menangis terseduh-seduh. "Ibu tidak tega melihatmu seperti ini, tapi ibu harap kau bisa belajar dari kesalahanmu," ucap Nasriah sambil memeluk tubuh ular kecil itu dengan erat. Laila, yang sekarang menjadi ular, hanya bisa melingkarkan tubuhnya di sekitar tangan ibunya. Ia ingin memeluk ibunya, ingin meminta maaf, tapi tidak bisa. Air matanya yang kecil jatuh, bercampur dengan air mata Nasriah. Setelah berubah menjadi ular, Laila merasa sangat ketakutan dan bingung. Tubuhnya yang kecil dan lemah membuatnya tidak bisa melindungi diri. Suatu hari, saat ia merayap di dekat rumah, seorang warga melihatnya. "Lihat, ada ular!" teriak warga itu. Laila mencoba melarikan diri, tetapi tubuhnya yang tidak biasa membuatnya lambat. Ia ditangkap dan dimasukkan ke dalam sebuah karung. Ular ini bisa dijual ke restoran. "Pasti ada yang mau membelinya untuk dijadikan makanan," kata warga itu kepada temannya. Laila panik. Ia ingin berteriak, "Aku bukan ular biasa. Aku anak manusia." Tapi yang keluar dari mulutnya hanya desisan lemah. Hatinya hancur. Ia menyadari betapa besar kesalahannya selama ini. Sementara itu, Nasriah yang menyadari Laila hilang segera mencari anaknya. Ia berteriak-teriak memanggil nama Laila, tapi tidak ada jawaban. Hatinya semakin cemas. Hingga suatu sore, Nasriah mendengar kabar dari tetangga bahwa ada warga yang menangkap ular dan hendak menjualnya ke restoran. Hati Nasriah berdebar-debar. Ia langsung berlari ke tempat itu. Sesampainya di sana, Nasriah melihat ular kecil yang sedang ketakutan di dalam karung. Meski tubuh Laila sudah berubah, Nasriah langsung mengenali mata anaknya yang penuh penyesalan. "Tolong, jangan jual ular ini. Aku akan membelinya," kata Nasriah dengan suara gemetar. Warga itu heran. "Kenapa ibu mau membeli ular ini? Ini cuma ular kecil." Nasriah menatap ular itu dengan mata berkaca-kaca. Ini sangat berharga bagiku," ujarnya pelan. Akhirnya, Nasriah membawa pulang ular itu. Sepanjang perjalanan, ia terus membisikkan kata-kata penuh kasih sayang. "Laila, nak, ibu di sini. Ibu tidak akan meninggalkan." Laila, yang mendengar suara ibunya, merasa lega. Ia ingin memeluk ibunya, tapi hanya bisa melingkarkan tubuhnya di tangan Nasriah. Ia berjanji dalam hati, jika diberi kesempatan lagi, ia akan menjadi anaknya. Setelah membawa pulang Laila yang kini berwujud ular, Nasriah merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ia membuatkan tempat kecil yang nyaman untuk Laila di sudut rumah. Setiap hari, Nasriah memberikan makanan dan air, sambil terus berbicara kepada Laila, seolah-olah anaknya masih dalam wujud manusia. "Laila, nak, ibu sedih melihatmu seperti ini. Tapi ibu percaya, suatu hari nanti kau akan kembali seperti semula," ucap Nasriah sambil mengelus kepala ular kecil itu dengan lembut. Laila hanya bisa mendengarkan. Ia ingin sekali memeluk ibunya, ingin sekali meminta maaf, tapi tidak bisa. Setiap kali ia melihat ibunya menangis, hatinya hancur. Ia mulai menyadari betapa besar pengorbanan ibunya selama ini. Suatu malam, saat bulan bersinar terang, Laila merayap mendekati ibunya yang sedang duduk termenung. Nasriah melihat Laila mendekat dan tersenyum lemah. "Apakah kau sudah lapar, nak? Ibu akan memberimu makan," kata Nasriah. Tapi Laila tidak menginginkan makanan. Ia hanya ingin dekat dengan ibunya. Ia melingkarkan tubuhnya di kaki Nasriah, seolah-olah ingin mengatakan, "Ibu, maafkan aku." Nasriah mengerti. Ia mengangkat Laila dan memeluknya erat. "Laila, nah, ibu tahu kau menyesal. Ibu juga menyesal telah mengutukmu. Tapi ibu harap
Ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita berdua. Laila merasakan kehangatan pelukan ibunya. Ia ingin menangis, tapi tidak bisa. Hatinya berdoa, semoga suatu hari nanti ia bisa kembali menjadi manusia dan memperbaiki semua kesalahannya. Hari-hari pun berlalu. Nasriah terus merawat Laila dengan sabar dan penuh cinta. Meski hidup mereka sekarang berbeda, ikatan antara ibu dan anak itu tetap kuat. Suatu pagi, saat matahari mulai terbit, Nasriah duduk di teras rumah sambil memandangi Laila yang sedang berbaring di pangkuannya. Udara pagi yang sejuk membuat suasana terasa tenang. Nasriah mengelus kepala ular kecil itu dengan lembut dan berkata, "Laila, nak, ibu sudah memaafkanmu. Ibu tahu, kau sudah belajar dari kesalahanmu." Laila menatap ibunya dengan mata yang berbinar. Ia merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Tiba-tiba, tubuhnya mulai terasa hangat, sisik-sisiknya perlahan menghilang, dan tubuhnya mulai berubah kembali seperti semula. Nasriah terkejut melihat perubahan itu. "Laila, nak, kau kembali," teriaknya sambil memeluk erat tubuh Laila yang sudah kembali menjadi manusia. Laila menangis terseduh-seduh. "Ibu, maafkan aku. Aku tidak akan pernah melukai hati ibu lagi. Aku janji akan menjadi anak yang baik," ujarnya dengan suara gemetar. Nasriah tersenyum bahagia sambil mengusap air mata Laila. "Sudah, nak. Ibu senang kau sudah kembali. Yang penting sekarang kita bersama lagi." Mereka berpelukan erat, merasakan kebahagiaan yang sudah lama tidak mereka rasakan. Laila berjanji dalam hati, ia akan menjadi anak yang berbakti dan selalu menyayangi ibunya. Setelah kembali menjadi manusia, Laila berubah total. Ia tidak lagi menjadi anak yang kasar dan durhaka. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk membantu ibunya menyiapkan sarapan. "Ibu, biar aku saja yang membereskan meja. Ibu istirahat dulu," ujar Laila dengan senyum manis. Nasriah tersenyum bahagia melihat perubahan anaknya. "Terima kasih, nak. Ibu senang melihatmu seperti ini." Laila juga mulai rajin belajar dan membantu membersihkan rumah. Ia bahkan sering mengajak ibunya berbicara dari hati ke hati. Suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah, Laila berkata, "Ibu, maafkan aku untuk semua kesalahanku dulu. Aku tidak menyadari betapa besar pengorbanan ibu untukku." Nasriah memeluk Laila erat. "Sudah, nak. Yang penting sekarang kau sudah berubah. Ibu bangga padamu." Laila pun tumbuh menjadi seorang wanita solehah yang disayangi oleh semua orang. Ia tidak hanya berbakti kepada ibunya, tetapi juga kepada ayahnya dan orang-orang di sekitarnya. Setiap kali ada tetangga yang membutuhkan bantuan, Laila selalu siap membantu. Suatu hari, Nasriah berkata kepada Laila, "Nah, ibu bahagia melihatmu seperti ini. Kau sudah menjadi anak yang ibu impikan." Laila tersenyum. "Semua itu berkat ibu. Ibu yang selalu sabar dan mencintaiku, meskipun aku pernah bersikap buruk." Hari-hari pun berlalu dengan penuh kebahagiaan. Laila dan Nasriah hidup rukun dan saling menyayangi. Setiap malam, sebelum tidur, Laila selalu berdoa, "Terima kasih Tuhan, karena telah memberiku kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku. Aku berjanji akan selalu menjadi anak yang berbakti." Nasriah yang mendengar doa Laila tersenyum bahagia. Ia merasa semua kesedihan dan perjuangannya selama ini terbayar sudah. "Laila, nak, ibu bangga padamu. Kau sudah menjadi anak yang baik dan penuh kasih sayang," ucap Nasriah suatu hari. Laila memeluk ibunya erat. "Semua itu berkat ibu yang selalu sabar dan mencintaiku. Aku tidak akan pernah melupakan pelajaran berharga ini." Kisah Laila dan Nasriah pun menjadi cerita yang terkenal di sudut kota mereka. Banyak orang yang terinspirasi oleh perubahan Laila dan kasih sayang Nasriah yang tidak pernah pudar.
Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Kesabaran, kasih sayang, dan pengampunan bisa mengubah segalanya. Jangan pernah menyakiti hati orang tua, karena mereka adalah orang yang paling menyayangi kita.